pertemuan 11, concurrency, mutual exclusion, dan synchronization. Multiple proses. Prinsip mendasar dari desain OS itu adalah bagaimana menangani manajemen proses dan thread, terutama pada kondisi-kondisi ini, multiprogramming, multiprocessing, dan distributed processing. Intinya ada beberapa proses atau thread yang bisa berjalan bersamaan. Itu punya problem tersendiri. Permasalahan terbesar ada pada concurrency. Concurrency itu intinya tadi yang barusan saya bilang, beberapa thread atau beberapa proses yang berjalan bersamaan. Yaitu bagaimana mengelola interaksi semua proses tersebut. Concurrency muncul ketika satu, ada banyak aplikasi. Kejadian di mana waktu proses dibagi kepada semua aplikasi yang aktif. Jadi tidak hanya dibagi ke satu aplikasi selesai, terus berikutnya aplikasi yang berikutnya, terus selesai aplikasi lagi yang lain, tidak. Tetapi bersamaan dibagi ke banyak aplikasi tersebut. Kemudian aplikasinya struktur tertentu, yaitu ekstensi dari rancangan moduler sebuah program. Jadi programnya itu dibuat secara modular sehingga tiap-tiap modul bisa di running bersamaan dengan yang lainnya. Terus kemudian struktur dari sistem operasi sendiri. SO sendiri diimplementasikan sebagai sekumpulan proses atau thread yang mana proses atau thread tersebut bisa dijalankan bersamaan. Istilah-istilah penting. Ini halaman ini penting karena dia mencakup definisi-definisi dari istilah-istilah yang kita akan gunakan berulang kali. Makanya nanti kalau saya ngobrol terus mahasiswa lupa apa ini ya, Dev, ini istilah apa ini? Bisa balik ke sini untuk dibaca lagi. Yang pertama adalah atomic operation. A sequence of one or more statements appears to be indivisible. That is, no other process can see an intermediate state or interrupt the operation. Jadi, ini adalah sekumpulan urutan dari satu atau lebih statement perintah yang kelihatannya tidak bisa dipisah-pisah lagi. Yaitu artinya tidak bisa dipisah di sini artinya adalah tidak ada proses yang bisa melihat hasil antara dari statement-statement tersebut ataupun yang adanya proses-proses yang bisa menginterupsi ketika sekumpulan statement tadi dieksekusi. Jadi begitu sequence tadi itu dieksekusi, maka dia harus selesai. Tidak boleh berhenti tengah jalan. Tidak bisa dilihat stop. Ini di tengah-tengah sini hasilnya apa sih, outputnya? Tidak bisa. Harus selesai keseluruhannya. Itu namanya atomic operation. Kemudian yang kedua adalah critical section. A section of code within a process that requires access to shared resources. Jadi bagian dari kode dari sebuah proses yang membutuhkan akses ke resource yang di-sharing. And that must not be executed while another process is in a corresponding section of code. Dan tidak bisa, section code-nya ini tidak bisa dimasuki, tidak bisa dieksekusi kalau ada proses lain yang masih ada di bagian kode tersebut. Ini namanya critical section. Jadi critical section itu area yang dia harus masuk ketika tidak ada proses lain yang sedang mengeksekusi section tersebut. Itu critical section. Terus deadlock. Dead itu mati, lock itu kunci. A situation in which two or more processes are unable to proceed because each is waiting for one of the others or to do something. Jadi situasi di mana dua proses atau lebih dari dua proses itu tidak bisa melakukan tugasnya, tidak bisa menjalankan prosesnya karena masing-masingnya saling menunggu satu proses atau proses yang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan proses A nunggu proses B untuk selesai memprinting. Sementara proses B nunggu proses A untuk selesai apa misalkan dengan
perhitungan, misalkan menghitung sesuatu. Akhirnya saling menunggu, proses A tidak bisa jalan, proses B tidak bisa jalan, terjadilah yang namanya deadlock. Berikutnya life lock, life itu hidup, lock itu terkunci. A situation in which two or more processes continuously change their state in response to changes in the other process atau processes without doing any useful work. Kalau ini mirip dengan deadlock. Kalau deadlock itu menunggu terus nggak ngapa-ngapain. Kalau life lock, dia masih melakukan sesuatu. Proses A dan proses B masih melakukan sesuatu. Misalkan tadi proses B nunggu proses A melakukan perhitungan kan. Dia megang printer. Oke, karena dia masih menunggu perhitungan, maka dia melakukan sesuatu yang lain. Tapi melakukan sesuatu yang lain pun ini tidak ada gunanya, karena melakukan yang lain ini dia masih menunggu yang lain lagi untuk selesai. Jadi dia melepas printernya, tetapi dia masih menunggu yang lain. Dan yang lain ini misalkan dia melepas printernya, terus dia menunggu jaringan misalkan. Proses A dia menunggu perhitungannya dari proses B, dia menunggu proses perhitungan, dia ngambil printer sama ngambil jaringan. Tapi dia menunggu B. B-nya menunggu A. Ngelepas lagi balik ke semula. Yang itu nunggu perhitungan, yang itu nunggu printer. Akhirnya bolak-balik. Tapi sebenarnya tidak ada hasil yang diproduksi. Itu life lock. Kemudian mutual exclusion. Requirement that when one process is in a critical section that accesses shared resources, no other process may be in a critical section that accesses any of those shared resources. Jadi mutual exclusion itu persyaratan yang menyatakan bahwa kalau satu proses itu ada di sebuah critical section, yang mana critical section itu butuh sekumpulan resource, maka tidak boleh ada proses lain yang boleh mengakses resource tersebut. Itu namanya mutual exclusion. Berikutnya race condition. A situation in which multiple threads or processes read and write a shared data item and the final result depends on the relative timing of their execution. Jadi ini situasi di mana beberapa thread atau proses itu membaca dan menulisi sebuah data yang tersharing bersamaan. Dan hasil finalnya itu tergantung dari timing. Proses mana yang selesai lebih dulu, mana yang lebih akhir. Ini race condition. Kemudian yang terakhir adalah starvation. Starvation itu kalau diterjemahkan secara langsung dari bahasa Inggris adalah kelaparan. Di sini punya arti khusus, yaitu a situation in which a runnable process is overlooked indefinitely by the scheduler, although it is able to proceed, it is never chosen. Maksudnya gini, ada sebuah proses yang runnable, dia siap dijalankan, tetapi sama scheduler tidak pernah terpilih. Schedulernya memilih proses lain untuk di running, selalu proses lain. Dia tidak pernah di running. Nah, sekalipun dia siap untuk di running itu segala sesuatunya sudah siap. Nah, ini yang seperti ini namanya starvation. Prinsip dari konkurensi. Yang pertama adalah istilah interleaving dan overlapping. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Contoh apa yang terjadi pada pemrosesan konkuren adalah dua kondisi ini, interleaving sama overlapping. Keduanya melahirkan permasalahan yang sama. Untuk uniprosesor, prosesor tunggal, waktu relatif dari eksekusi proses yang tidak bisa diprediksi. Jadi karena adanya interleaving dan overlapping, waktu eksekusinya tidak bisa diprediksi. Jadi prosesornya satu, kalau terjadi interleaving, proses satu berjalan. Belum selesai diputus, proses 2 dijalankan. Belum selesai diputus, dijalankan proses 3. Maka proses 1 ini selesainya kapan? Tidak jelas. Tidak bisa diprediksi. Nanti bisa jadi muncul proses 4. Jalankan, proses 1 tetap tidak jalan. Terus balik ke proses 2, proses 3, proses 4. Proses 1 tetap tidak jalan. Ini karena efek dari interleaving. Bergantung dari aktivitas proses lain, bergantung bagaimana OS menangani interrupt kalau terjadi interrupt,
dan bergantung dari aturan penjadwalan OS. Nih, diketahui bahwa proses dapat interleave pada uniprosesor. Ini mirip dengan yang penjelasan saya sebelumnya. Proses 1 running, proses 2 blok, proses 3 blok. Setelah itu proses 1 blok, proses 2 running. Setelah itu proses 2 blok, proses 1 running lagi. Proses 1 blok, proses 3 yang running. Sampai sini selesai, exit, proses 3, proses 2 running. Setelah sini selesai, exit, baru proses 1 running. Jadi tidak dekat kapan proses satunya ini selesai, padahal dia yang pertama dijalankan. Terus pada multiprosesor terjadi overlapping ini kan. Proses 1, proses 2 jalan bersamaan. Sampai di sini proses 1 blok, sampai di sini proses 2 blok, proses 3 running. Ketika proses 3 running, proses 1 running lagi karena multiprosesor. Sampai sini proses 3 selesai, exit, proses 2 running. Ini overlap di sini. Ini overlap di sini. Sampai sini proses 1 blok. Sampai sini proses 2 selesai. Ini bloknya masih jalan terus, sampai di sini baru proses 1 jalan. Kesulitan konkurrensi ada pada sharing sumber daya global. Penulisan satu shared variable, urutan penulisan sangat penting tadi yang race condition tadi. Masalah besar adalah penulisan tidak lengkap akibat keluar masuknya proses tidak sama. Kemudian pengelolaan alokasi resource secara optimal gimana? Supaya jangan sampai kalau misalkan multiprosesor gitu, satu prosesor di running terus, dipakai running, terus prosesor satunya tidak pernah dijalankan. Terus sulit menemukan error pemrograman karena hasilnya bersifat tidak deterministik dan reproducible. Jadi race condition tadi tidak deterministik karena tergantung dari keluar masuknya proses yang tidak sama. Nah ini kalau ada error sukar dicari errornya ini sebelah mana. Contoh sederhana, ini ada fungsi echo namanya. Sederhana, getChar ini mengambil inputan karakter dari user, dimasukkan ke variabel chin, karakter in. Terus nilainya chin dimasukkan ke variabel chout, lalu di print out, di output char chout. Sederhana kan. Kalau programnya tidak paralel, tidak interleave ataupun overlap, tidak masalah ini. Tapi kalau pada multiprosesor bisa prosesnya begini. Proses 1 di running dulu, terus getChar masuk chin. Sampai sini di stop. Ngerunning proses yang kedua. getChar chin. Maka char yang di proses 1 di sini nilainya yang diterima di variabel chin ini akan ditumpuk di override dengan nilai getChar dari proses 2. Di sini akan hilang nilai chin di sini. Digantikan dengan getChar dari proses 2. Terus dipindah chin chout sama kan. Nilai chout sekarang sama di proses 1 dan proses 2. Terus di sini dia berhenti proses 2. Proses 2 di stop, proses 1 di running, di output char chout, setelah itu berhenti, running proses 2, char chout. Maka hasilnya akan sama. P1, P2 ini hasilnya outputnya akan sama. Sementara getChar-nya di sini bisa jadi berbeda. getChar-nya. Ini problemnya. Nah, satu jawaban untuk problem ini adalah menerapkan akses tunggal. Yaitu aturan yang hanya satu proses dapat memasuki fungsi tersebut pada satu waktu. Maka P1 dan P2 berjalan pada prosesor kedua. P1 memasuki fungsi echo lebih dahulu. Ketika P2 mencoba masuk, blok. Karena ada yang namanya akses tunggal ini tadi. Oh, echo lagi dimasuki, lagi di running oleh P1. Yang lainnya tidak boleh masuk. Maka P2 disuspend. Terus P1 selesai eksekusinya, maka P2 bisa diresume dan dia bisa mengeksekusi echo. Kalau yang semacam ini aman. Proses input dan proses outputnya tidak ada masalah. Karena akses tunggal di sini. Ini tadi yang disebut dengan race condition. Race condition terjadi ketika banyak proses atau membaca dan menulis item data yang sama. Hasil akhir dari aktivitas baca dan tulis tersebut tergantung pada urutan eksekusi dari proses yang terlibat. Output tergantung pada siapa yang terakhir menyelesaikan race. Fokus
sistem operasi itu adalah isu desain dan manajemen yang muncul karena adanya konkurensi tersebut. Di sini SO harus bisa menjaga track dari berbagai proses, mengalokasikan dan mendealokasikan sumber daya, kemudian melindungi data dan resource dari gangguan proses lain, memastikan bahwa proses dan output terbebas dari perbedaan kecepatan pemrosesan. Kemudian interaksi antara proses dipisah menjadi antara yang pertama proses tidak tahu adanya proses yang lain. Kemudian di sini proses secara tidak langsung tahu ada proses yang lain yaitu lewat share object. Proses tahu secara langsung satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki komunikasi, perintah-perintah komunikasi yang bisa mereka gunakan. Nah, kalau yang pertama di sini relationship-nya adalah kompetisi. Yang kedua di sini adalah kompetisi cooperation by sharing. Jadi sharing lihat share objeknya. Kalau di sini cooperation dengan berkomunikasi. Influence-nya satu proses terhadap yang lain, hasil dari satu proses itu tidak tergantung dari action dari proses yang lain karena saling tidak mengetahui kalau yang di sini. Timingnya bisa terimbas dari proses yang lain karena saling berbagi resource. Kalau yang di sini resultnya di satu proses itu bisa tergantung. Kalau di sini independen, ini tergantung dari informasi dari proses yang lain. Karena shared objeknya di sini, misalkan memori ada variabel, bisa saling tergantung. Ini variabelnya diisi oleh proses yang lain itu bisa. Timing of process may be affected karena bisa jadi harus nunggu shared objeknya lagi digunakan oleh yang proses yang lain, harus ditunggu. Kalau yang sini result of one process may depend on information obtained, sama. Jadi saling berkomunikasi, aku nunggu proses itu selesai, aku menunggu hasil perhitungannya. Nah, ini resultnya bisa tergantung pada result dari proses yang lain. Kemudian timingnya bisa tergantung karena tadi saling menunggu. Potensial control problemnya kalau yang unaware itu mutual exclusion. Jadi karena tidak tahu ada proses yang lain mau menggunakan, mutual exclusionnya bisa problem. Mau mengeksekusi dia butuh resource, ternyata yang lain juga mengakses resource tersebut. Kemudian deadlock, saling mengunci. Aku punya resource ini, kamu tidak punya. Aku butuh itu, saling menunggu. Kemudian starvation, karena tidak tahu penjadwalannya bisa kacau. Jadwalnya dia tidak pernah dikasih jadwal untuk dieksekusi. Kalau yang di sini mutual exclusion sama, karena share objeknya bisa jadi dipakai sementara dia butuh. Nih, demikian juga deadlock. Kemudian starvation sama tidak dijadwal untuk di running. Kemudian data coherent. Ini tadi yang contohnya tadi echo tadi data coherent di sini. Terus yang terakhir itu terjadi deadlock dan starvation. Terus kompetisi antar proses, ada 3 masalah utama, yaitu kebutuhan mutual exclusion, yaitu critical section di sini, bagian ini dari proses, kemudian deadlock dan starvation. Ini 3 masalah utama di konkurensi. Masuk ke mutual exclusion. Hanya satu proses pada satu waktu yang dibolehkan ada dalam critical section bagi satu resource. Proses yang berhenti pada non-critical section dilarang memblok proses-proses lain yang ingin masuk critical section. Dan tidak ada deadlock atau starvation. Ini syaratnya kalau mau melakukan mutual exclusion. Berikutnya, akses proses ke satu critical section tidak di-delay saat tidak ada proses lain yang menggunakannya. Jadi kalau mau masuk critical section tidak boleh di-delay. Ya silahkan masuk saja langsung. Kemudian tidak ada asumsi mengenai kecepatan proses relatif atau jumlah proses. Jadi tidak ada asumsi bahwa kalau masuk critical section maka dalam waktu harus sudah selesai. Itu tidak ada. Karena bisa jadi critical sectionnya panjang. Tapi proses tetap di dalam critical sectionnya hanya selama batas waktu tertentu atau finite. Jadi bisa jadi ketika suatu proses masuk critical section, dia hang atau infinite loop.
maka sistem operasi harus ngasih batasan supaya prosesnya bisa dimatikan. Prosesor tersebut bisa digunakan untuk merunning proses yang lain. Jadi ini apa namanya, sedikit ada nuansa kontradiktifnya, tapi sebenarnya tidak. Kalau yang di sini asumsi itu critical section di sini harus selesai dalam waktu sekian. Nggak harus. Karena critical sectionnya bisa butuh waktu lama. Tapi tetap OS berhak untuk mematikan kalau dianggap sudah terlalu lama. Karena bisa jadi terjadi hang itu tadi. Terus berikutnya, uniprosesor itu hanya memperbolehkan interleaving. Dia kan tidak bisa melakukan overlap kan uniprosesor. Dia hanya bisa interleave. Nah kalau yang seperti ini, maka dia bisa melakukan interrupt disabling. Dia mendisable interrupt. Jadi kalau sudah masuk critical section, semua interupsi harus dilarang. Yaitu proses berjalan sampai ia menginvoke satu layanan SO. Atau sampai SO-nya sendiri yang melakukan interupsi. Karena itu tadi misalkan, karena sudah terlalu lama. Disabling interrupt itu menjamin terwujudnya mutual interaction di uniprosesor. Ini yang model semacam ini tidak akan bekerja pada arsitektur multiprosesor. Pseudocode-nya begini. While true, maka yang pertama-tama dilakukan adalah disable interrupt. Setelah itu masuk critical section. Kalau sudah selesai, di-enable lagi interrupt-nya. Baru dilakukan reminder yang aman. Kalau terjadi interrupt di sini tidak masalah. Nah, ada beberapa instruksi mesin dukungan secara hardware khusus untuk mendukung ini. Namanya instruksi compare and swap. Disebut juga compare and exchange. Ini disupport di level hardware, disupport di level prosesor. Makanya disebut instruksi mesin khusus. Ini contohnya compare and swap di sini ya. Dia menerima 3 argumen, word, testval, sama newval. Di dalamnya dia membuat sebuah variabel lokal oldval. Kemudian variabel word-nya dimasukkan oldval, terus dites oldval sama dengan testval atau tidak. Kalau sama, word-nya dikasih nilai baru newval di sini. Setelah itu di return nilai old-nya. Penggunaannya begini. Dia bikin sebuah variabel global bold, kemudian di fungsi main bold-nya dikasih nilai 0. Setelah itu dimulai dengan par begin. Par begin ini paralel, mulainya proses paralel. Ada paralel P1, P2 sampai dengan Pn. N di sini adalah jumlah prosesnya. Di dalam P di sini dia dikasih nilai angka prosesnya 1, 2 dan seterusnya. Ketika P1 masuk, while true masuk dia akan compare and swap. Bold-nya nilainya 0, 0, 1. Kalau 0 dan 0 sama, dia akan mengembalikan nilainya ini 0-nya 0 dan 0 sama, dia akan word-nya dijadikan 1. Dia akan mengembalikan nilai 0. Ini kan, bold-nya sekarang jadi nilainya 1, tetapi dia mengembalikan nilai 0. Apakah 0 sama dengan 1? Tidak. Karena tidak, dia akan keluar dari while-nya di sini, dia akan masuk ke critical section. Nah, sementara dia melakukan critical section, P2 masuk. P2 masuk ke sini, while true, bold-nya nilainya sudah diganti sama P1, 1 nilainya. Jadi 1, 0, 1. 1, 0, 1. Apakah 1 sama dengan 0? Tidak sama. Maka dia akan mengembalikan, dia tidak melakukan ini, dia mengembalikan nilainya 1. Apakah 1 sama dengan 1? Ya, true. Karena true, looping lagi di sini. Do nothing di sini, looping di sini. P2 looping terus di sini. Sampai waktunya timeout, ngerunning P3. P3 sama. 1 sama dengan 1, true. Do nothing di sini. P3 sampai timeout, balik ke P1. P1 melanjutkan critical section. Kalau belum selesai, di timeout lagi, PP yang lain pun akan sama. P4, P5, P6, sampai P100, sampai P1000. Mereka akan looping di sini.
Nah, sampai P1 selesai, P1 dijalankan lagi, critical section-nya selesai, bolt-nya baru sama dia dikasih nilai 0. Kalau nilai 0 diinterrupt, P2 jalan, bolt-nya 0. Ini dia akan keluar. Nilainya 0 apakah sama dengan 1? Tidak. Dia keluar dari loopingnya di sini, P2 akan masuk critical section. Bolt-nya jadi 1. Maka PP yang lain, P3, P4, sampai P100, P1000 tidak akan bisa masuk critical section. Demikian. Sampai sini adakah pertanyaan? Nah, yang sebentar. Yang semacam ini, perintah yang compare and swap di sini, ini ketika, ini kan bahasanya bahasa C. Ketika dia decompile, dia akan tahu compilernya, oh, ini menggunakan mekanisme compare and swap, dia akan menjalankan instruksi mesin khusus untuk membuat itu jadi proses yang atomik. Sampai sini dulu, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan sampai sini dulu? Adakah pertanyaan sampai sini dulu? Tidak ada, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya instruksi exchange. Ini juga disediakan dukungan hardware untuk membuat proses ini atomik. Jadi ada dua argumen, register dan memori. Ini dibalik isinya register disimpan ke memori, isinya memori disimpan ke register. Tetapi prosesnya ini terjadi secara atomik, tidak bisa diinterupsi. Ini contohnya, dikasih bolt-nya dikasih 0, par begin-nya dikasih proses 1, proses 2, dan seterusnya. Di dalamnya di sini, key-nya dikasih nilai 1. Terus, ketika itu, suruh exchange antara key dan bolt. Nah, kalau P1 masuk duluan, bolt-nya nilainya kan 0 awalnya. Di exchange, key-nya 0. Kalau key-nya 0, apakah dia tidak sama dengan 0? 0 tidak sama dengan 0. False. Karena false, dia masuk ke critical section yang P1. Ketika di critical section di sini, misalkan berhenti itu ya, di interrupt, waktunya habis, menjalankan P2 running, key-nya sekarang karena tadi exchange, key-nya nilai key-nya 1, bolt-nya key-nya 1, nilai bolt sekarang karena di exchange oleh proses yang pertama, bolt-nya nilainya 1. Nah, terus di exchange oleh P2 di exchange, key-nya 1. Apakah 1 tidak sama dengan 0? True. Karena true, baik lagi dia exchange, muter di sini. Kalau ini selesai, di interrupt, P3 masuk, key-nya tetap sama, bolt-nya 1, key-nya 1. Di exchange, tetap aja nilainya tidak sama dengan 0. Nilainya tetap 1. Masuk, muter di sini. Kalau ini keluar, masuk ke P1 menjalankan critical section. Selesai, bolt-nya jadikan 0 sama dia. Kalau sampai di sini dia menjalankan reminder di interrupt, P2 jalan, bolt-nya 0. Ketika di exchange, 0 tidak sama dengan 0. Salah, keluarlah dia. P2 jalankan critical section-nya. Demikian seterusnya. Keuntungannya, mutual exclusion dengan menggunakan hardware di sini adalah dapat diterapkan terhadap banyak proses pada prosesor tunggal ataupun multiprosesor yang sharing main memory. Simple. Ini kan mudah diwujudkan, simple. Codingnya sederhana. Terus dapat digunakan untuk mendukung banyak critical section. Jadi ini critical section 1. Nanti kalau di bawahnya butuh lagi critical section, dibuat lagi yang semacam ini. Yang mirip seperti ini. Dengan variabel yang berbeda. Itu keuntungannya. Kerugiannya busy waiting, mengkonsumsi waktu prosesor. Jadi kalau P2 tadi running, ketika P1 lagi masuk critical section, P2 kan muter di sini, nggak ngapa-ngapain tapi muter di sini. Waktu prosesor habis nggak ngapa-ngapain di sini. Nanti P2 selesai, masuk ke P3 muter di sini, nggak ngapa-ngapain. P1000 masuk, muter di sini, nggak ngapa-ngapain. Itu namanya busy waiting. Kemudian
mungkin terjadi starvation ketika suatu proses meninggalkan critical section dan lebih dari satu proses menunggu. Jadi P1 tadi selesai, P2 sama yang lainnya menunggu. Maka kapan masuk ke sini? Giliran kan. Jadi P2 di skip, P3 masuk. Nanti P3 keluar, P2 di skip lagi, P1000 masuk. P1000 keluar selesai, P2 di skip lagi, P100 yang masuk. P2 tidak jalan-jalan P2. Nah itu bisa jadi starvation. Beberapa proses dapat aksesnya dalam waktu tak terbatas. Deadlock juga mungkin terjadi kalau ketika menunggu di sini, ketika menunggu P2, P3 mengakses hardware tertentu, mengakses resource tertentu, terus tidak mau dilepas. Padahal di critical section di sini butuh keseluruhan dari resource yang lagi dipegang oleh proses-proses tadi. Nah, kalau yang seperti itu harus berhati-hati. Jadi tidak boleh proses mengambil resource sebelum masuk critical section. Terus cara yang kedua adalah cara semafor. Semafor itu adalah suatu nilai integer atau bilangan bulat yang digunakan untuk signaling antar proses. Hanya 3 operasi dapat dikerjakan pada satu semafor. Semuanya bersifat atomik, yaitu initialize, decrement atau same wait, increment atau same signal. Semafor itu mirip seperti kegiatan pramuka. Semafor pramuka, memberikan kode, mirip. Ininya signal. Ininya memberikan signal antar proses. Same wait di sini adalah decrement, same signal adalah increment. Ini contohnya. Struktur semafornya dia punya count, tipenya integer, terus kemudian Q type. Same wait, ini diterima argumen S, maka S count-nya dikurangi. Jika S count-nya kurang dari 0, maka tempatkan proses ini di Q, kemudian blok. Kalau same signalnya, kalau ini fungsi same signal dengan argumen semafor, maka di dalamnya count-nya ditambah di increment. Ini di decrement, ini di increment. Jika S count-nya kurang dari sama dengan 0, maka di remove proses P dari Q, kemudian letakkan proses P ke ready list, daftar yang ready. Ini kalau menggunakan integer, ada juga yang menggunakan biner. Kalau biner itu dia nilainya cuma 2, antara 0 sama 1, enum. Jadi kalau S value-nya 1 diganti 0. Else itu berarti nilainya 0, maka place this process ke Q, kemudian di blok. Kalau same signal, maka dicek Q-nya empty atau enggak. Kalau empty, maka S value-nya dikasih nilai 1. Kalau tidak, ya artinya tidak empty, maka di remove prosesnya dari Q, kemudian letakkan P ke list yang ready. Nah, antrian yang digunakan untuk menangani proses pada semafor ini gimana cara mengambilnya? Cara proses dihapus dari daftar antrian, diambil dari antrian terus diletakkan dalam antrian yang ready. Nah, itu ada 2 jenis. Ada yang namanya semafor kuat sama semafor lemah. Weak semafor lemah, sama strong semafor kuat. Nah, kalau yang semafor kuat itu menggunakan sistem antrian FIFO, first in first out. Yang duluan masuk ke antrian itu yang dikeluarkan. Kalau yang weak semafor dia tidak melihat urutan. Jadi random saja dia ngambilnya. Ini contohnya semafor kuat. Jadi ada ready queue. Ini ada prosesor lagi menjalankan A. Kondisinya semafor S-nya 1. Ini B, D sama C nunggu di ready queue. A selesai, masuk ke sini, S-nya 0, terus B dijalankan. Karena S-nya 0, B-nya selesai, B-nya diinterrupt, dia masuk ke ini, blok. S-nya jadi -1. D-nya masuk di running. Nah, kalau S-nya di sini semafornya selesai, dia menemukan same signal, semafornya 0, B-nya bisa dipindah. B-nya bisa dipindah ke sini. Nah, terus mau di sini D-nya selesai, S-nya masih 0, D-nya jalan.
Nah, bisa kejadian semafornya bisa min 3 ini. C selesai, masuk ke blok Q C. A dijalankan, masuk ke blok Q di sini. Terus D dijalankan, B dijalankan, masuk ke blok Q. Terakhir kondisinya D di sini. Semafornya minus 3. Nah, kalau semafornya minus 2, barulah C-nya ini bisa dipindah ke sini, ke ready. Terus ini contohnya mutual exclusion menggunakan semafor. Jadi semafornya awalnya dikasih nilainya S sama dengan 1. Terus di sini dalam fungsi main power begin ada proses 1, proses 2 sampai proses N. While 2 same weight S. Same weight S. S-nya dikurangi. Terus masuklah dia ke critical section. Kalau critical sectionnya sudah jadi interrupt di sini P2 jalan, ketika dia melakukan same weight, P2 melakukan same weight S, S-nya dilihat, S-nya sudah berkurang. Karena ingat, same weight di sini prosesnya ketika same weight, S-nya dikurangi. Kalau S-nya kurang dari 0, maka diletakkan di Q. Terus di blok, tidak bisa jalan. Tapi kalau dia tidak kurang dari 0, tadi yang proses pertama tadi nilainya masih positif, maka dia tidak melakukan ini. Dia bisa langsung jalan normal. Ya kan, masuk critical section. Nah, kalau sudah P1 sudah keluar dari critical section, same signal S di sini, S-nya dijadikan ditambah, di increment, terus dia mengambil dari daftar antrian untuk dijalankan. Nih contohnya. Di awal semafor locknya nilainya 1. A jalan duluan. Sampai di sini dia mengeksekusi same weight lock. Dikurangi dari 1 ke 0. Masuklah A ke critical sectionnya dia. Nah, ketika di critical section di interrupt B masuk ke same weight lock. Dia lihat 0. Dia tidak bisa jalan. Maka B dimasukkan ke antrian. Nilainya dia karena same weight di sini dia mengurangi nilai semafor dari 0 jadi minus 1. Si A terus mengeksekusi critical sectionnya dia. Si C di sini sampai di sini dia mengeksekusi same weight lock. Dia lihat minus 1. Tidak positif. Maka C diletakkan di antrian, nilainya di decrement jadi minus 2. Di sini A terus running same signal di increment. Same signal di increment, maka di sini naik nilainya dari minus 2 jadi minus 1. B-nya dikeluarkan dari yang terkondisi blok, B-nya dipindah ke ready. Di sini si A running biasa, tidak yang critical section. Karena B dikeluarkan ke ready, dia bisa menjalankan yang bagian critical sectionnya. Sampai sini dia mengeksekusi same signal. Same signal di increment jadi 0. C-nya running ke sini. Sampai di sini C-nya mengeksekusi same signal. Di sini kosong kan? Ya, ini dari 0 jadi 1. Sampai sini adakah pertanyaan? Sampai sini adakah pertanyaan? Sampai sini adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kalau tidak ada, saya sekarang akan assign kuisnya